Mikana gelagapan menjawab pertanyaan Agatha. Akhirnya Agatha di-mute dan di-kick. Nah, di Markus 14. Markus 14 ayat Markus 14 ayat 62. ayat 62. Ayat 61 sampai 62 sampai 63. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Tuh. Jawab Yesus, "Iya, sabar cantik. Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum metong. Ya, nah, Tuhan Yesus menjawab, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Kakak tahu nggak yang datang di tengah awan-awan di langit itu menurut iman Yahudi siapa? Berdasarkan firman Tuhan. Oh, nggak tahu ya. Oke, saya tunjukkan firman Tuhan. Karena yang diimani oleh orang Farisi, orang Yahudi, yang datang di tengah awan-awan di langit itu hanya Bapa Sang Pencipta. Keluaran 34. Keluaran 34 ayat 5 dan 6. "Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, 'Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya.'" Jadi di sini Tuhan yang datang dalam naungan awan, dia berseru juga, ya, "Tuhan, Tuhan." Bukan berarti ketika dia berseru Tuhan, Tuhan, ada Tuhan yang lain, ya, karena dia Tuhan yang esa. Di sini kan Musa sudah menyaksikan Tuhan yang turun dalam naungan awan. Makanya orang Yahudi percaya Tuhan yang datang dalam naungan itu adalah Elohim itu sendiri, Hashem itu sendiri, Bapa itu sendiri, ya. Dan sudah disaksikan oleh Rasul Petrus, Rasul Yakobus, dan Rasul Yohanes juga, ya, yaitu di Matius 17. Ini jawabnya kenapa muter cuman jelasin itu? Loh, karena Alkitab itu akan menjawab dirinya sendiri. Makanya kalau kamu, ya, kamu yang memaksa pemikiranmu masuk ke Alkitab, itulah kamu akan menyimpang dari ajaran Alkitab. Jadi di sini cuman tulisannya anak Allah kata Lukas. Iya. Matius anak. Loh, kok jadi Bapak gitu? Aku bingung, Kak. Coba. Iya, makanya kan saya bilang sendiri. Alkitab itu akan menjawab dirinya sendiri. Kalau kamu kan sudah saya tahu kamu siapa, ya kan, sebentar Agatha, sebentar Wati, kan, karena kamu memang entah apalah omonganmu, tapi nggak apa-apa, kita akan menjawab pertanyaan ketika kamu bertanya di sini karena kami mengasihimu, ya. Sebab kamu mengajarkan banyak yang menyimpang dari Alkitab. Karena apa? Kamu menjelaskan Alkitab itu berdasarkan pemikiranmu, bukan berdasarkan firman Tuhan. Sebab apa? Makanya saya bilang Alkitab nggak perlu ditafsir. Jadi kalau nggak ditafsir berarti dia anak Allah, ya? Sebentar. Iya, anak Allah itu siapa? Kan dijelaskan lagi sama Alkitab. Anak Allah itu ya Allah itu sendiri. 1 Yohanes 5 ayat 20, ya. Nah, makanya di ayat 20 coba kita cek. Sebentar. Ya, di Matius 17 di sini Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Rasul Yakobus sudah melihat apa yang terjadi ketika Tuhan dimuliakan di atas gunung, ya. Matius 17 ayat 4 sampai 5. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jikalau engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Sementara di Markus 14 Tuhan Yesus menyatakan dia yang datang dalam naungan awan. Kan Tuhan menyatakan dia yang datang dalam naungan awan. Di sini ada yang datang dalam naungan awan yang berseru juga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Wow, haleluya. Iya, jadi anak, ya, bukan bapak. Kamu mengerti nggak tadi di Markus 14 ayat 62 kan Tuhan Yesus mengaku dia yang datang dalam naungan awan. Artinya ketika roh Elohim, roh kudus berkenosis hadir di tubuh Bunda Maria, bukan berarti surga kosong. Roh keilahian Tuhan Yesus ada di surga, ada di mana-mana dalam waktu yang bersamaan ketika dia juga ada dalam bumi.
Iya. Makanya Tuhan sedang menyatakan kepada kita, kita harus seperti Tuhan Yesus berkarakter Kristus, rendah hati, supaya Tuhan berkenan atas hidup kita. Karena tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ada dua hal. Yang pertama, untuk menebus kita dari hukumnya sendiri. Karena tidak ada yang bisa menebus kita dari kutuk ya hukum Taurat atau dari hukum Tuhan itu selain Tuhan itu sendiri. Yang kedua, untuk memberikan kita teladan bahwa kita harus berkarakter Kristus, rendah hati. Jadi waktu Tuhan Yesus mau dibaptis, ya kan, Tuhan Yesus datang kepada Rasul Yohanes Pembaptis. Apa kata Yohanes Pembaptis? Akulah yang perlu dibaptis olehmu. Tetapi Tuhan menyatakan biarlah hal itu terjadi untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kehendak Allah, kehendak Elohim adalah kita harus berkarakter Kristus, rendah hati. Jadi Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan Elohim dan Bapa. Ketika dia datang ke dunia, dia juga disebut anak Allah. Orang ngomong ya. Kan kamu bertanya? Iya, ini jadi gimana? Jadi saya jelasin. Kata Lukas, engkau akan mengandung yang disebut kudus, anak Allah. Terus tiba-tiba jadi Bapa Allah. Ini nggak ada Bapa Allah. Yesusnya nggak ada Bapa Allah. Tuh, dia Bapa. Jadi gimana? Di dalam Alkitab tidak ada Bapa Allah. Oke, Allah Bapa. Oke. Nah, ini juga Yesus ini. Jadi gimana ini penjelasan Matius tadi? Jangan muter-muter gitu. Kan tidak muter-muter, berarti saudari nggak menanggap, tadi nggak menyimak. Karena kan Tuhan menyatakan dia yang datang. Yang kukasihi. Terus tiba-tiba jadi Bapak, gimana ceritanya? Kan tadi Tuhan Yesus sudah menyatakan, iya, tadi Tuhan Yesus menyatakan di Markus 14 ayat 62, ya, bahwa dialah yang datang dalam naungan awan. Iya. Nah, sementara di Matius 17 sudah disaksikan rasul-rasulnya yang datang dalam naungan awan yang berkata juga, inilah anakku yang kukasihi. Itu sama dengan komparasi ayatnya dengan di Matius 3 tadi. Berarti yang datang dalam naungan awan yang bersuara, inilah anakku yang kukasihi, siapa? Ya, roh keilahian Yesus sendiri itu juga. Anak Allah kan? Terus kenapa Tuhan harus menyatakan dialah yang datang dalam naungan awan? Iya, kan yang datang dalam naungan awan kan hanya Bapa. Coba baca Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Coba. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Coba dibaca. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara para nabi. Pada zaman akhir ini, jadi dulu Allah berbicara kepada semua nabi ya. Pada zaman akhir ini Ia berbicara dengan kita dengan perantara anaknya yang Ia tetapkan sebagai ahli waris. Oke. Ya, jadi saya baca menurut terjemahan ILT3 ya. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Elohim setelah berbicara dalam banyak kesempatan dan dengan berbagai cara pada zaman dahulu kepada para leluhur melalui para nabi, pada masa terakhir ini dia berbicara kepada kita di dalam Putra yang telah dia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melaluinya pula dia telah menjadikan zaman-zaman. Jadi Elohim itu sendiri yang datang ketika dia datang disebut Putra. Tuh, tadi kamu sendiri yang bilang. Iya, tapi Putra itu dia sendiri juga. Makanya 1 Yohanes 2 ayat 22 dia adalah Bapa maupun anak. Coba jadi antikristus itu yang tidak percaya bahwa Yesus Hamasiah itu adalah Bapa maupun anak. Coba baca Yohanes 1 ayat 18. Katanya menjawab sendiri nih. Jawabannya semuanya merujuk kepada Yesus adalah anak Allah. Kenapa jadi Bapak ya? Yang namanya karena Tuhan yang menyampaikan sendiri. Karena bukan Bapak-Bapak, Tuhan Yesus itu memang Bapa itu sendiri. Kan Tuhan berkata juga di Yohanes 14. Di situ di dalam bahasa aslinya monogenes, tidak ada kata anak. Artinya tidak pernah kita bisa mengenal Bapa tanpa Yeshua Hamasiah. Karena apa? Bapa itu cahaya terang tak terampiri. Itu adalah eksistensi Tuhan Yesus, wajah Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Jadi supaya kita bisa mengenal Elohim itu, dia harus menyatakan diri. Tanpa menyatakan diri tidak bisa. Yohanes 14 ayat 6 sampai 9. Di situ jelas Tuhan Yesus menyatakan, ya. Oke, bentar, kamu ini Tritunggal kan?
Coba Yohanes 1 ayat 4. Enggak, saya tanya dulu sama kamu. Kamu Tritunggal kan? Kamu Tritunggal kan? Enggak, saya mau tanya dulu sama kamu. Kamu Tritunggal kan? Firman Allah. Enggak, saya tanya dulu sama kamu. Kamu Tritunggal. Kita diskusi aja, kita nggak usah Iya, saya mau tanya dulu sama kamu. Kamu Tritunggal kan? Nah, karena Yesus yang ngajarin itu. Di mana tertulis dalam Alkitab Tritunggal? Coba Matius 28 ayat 19. Oke, Matius 28 ayat 19. Oleh karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di mana di sini Bapak Tritunggal? dan anak, bukan bapak dan bapak. Ya, di mana di sini Tritunggal? Gimana ini? Bapak dan anak. Di situ di mana tertulis Tritunggal? Di mana di situ tertulis Tritunggal? Bapak dengan Kamu tahu nggak anak konsep dan Tritunggal? Kamu tahu nggak konsep Tritunggal? Tahu. Apa? Coba apa konsep Tritunggal di abad kedua? Yang pertama siapa yang mencetuskan Tritunggal? Ini Yesus sendiri yang ngajarin ya. Yohanes 8 ayat 42 baca. Ini Yesus mau ngajarin Tritunggal. Bentar, sabar. Matius 28 ayat 19. Iya, di sini di mana tertulis Tritunggal? Coba baca Yohanes 8 ayat 42. Aku dan datang Matius, keluar dari Bapa. Iya. Yohanes 15 ayat 26. Roh Kudus datang dan keluar dari Bapa. Jadi baik firman, karena Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman menjadi manusia. Berarti bicara Yesus kan. Berarti firman dan Roh Kudus itu satu. Yang saya tanya, konsep Tritunggal paham nggak? Konsep Tritunggal paham nggak? Jelasin tadi. Enggak, jelaskan dulu konsep Tritunggal. Itu barusan tadi saya jelasin. Oh, berarti Anda tidak mengerti Tritunggal. Firman di dalam Bapa. Tritunggal itu Roh Kudus di dalam Bapa, dalam satu hakikat Allah. Makanya aus ya. berarti ini nggak ngerti Tritunggal, teman-teman. Aduh. Loh, itu kan Yesus yang ngajarin. Aku datang dan keluar dari Bapa. Yesus nggak bohong dong. Apa kamu mau bilang Yesus bohong demi konsepmu yang oneness itu? Kan? Ya, nggak apa-apa. Yesus bilang datang dan keluar dari Bapa. Berarti dia di dalam Bapa. Makanya Yohanes 1 dikatakan, Yohanes 1 ayat 1. Sebentar ada dulu, mulanya. Wati yang cantik dan manis. Jelaskan dulu konsep Tritunggal Itu yang benar. Barusan tadi. Saya Satu tanya konsep Allah. Tritunggal yang segitiga. Jelaskan dulu. Segitiga. Pencetusnya siapa Tritunggal? Itu tadi udah saya jelasin. Bapa, Pencetus Tritunggal siapa? punya Firman, punya Roh di dalamnya. Enggak seperti itu konsep Tritunggal. Itu tulisannya itu. Tritunggal itu pencetusnya di abad kedua adalah Tertullianus. Bohong nih ceritanya. Oh alah, sebentar ini. Bohong. Oke, sebentar dulu, Wati. Pencetus Tritunggal itu adalah Tertullianus di abad kedua, ya kan? Dengan segitiga diagram perisai. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi hakikatnya Allah. Nah, kamu mengatakan di Matius 28:19, di mana di situ Tritunggal? Kalau itu Tritunggal, harusnya Tuhan Yesus Kristus mengajarkan, baptislah mereka di dalam nama-nama, Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Kamu tahu nggak konsep Tritunggal? Tritunggal itu pencetusnya adalah Tertullianus di abad kedua dalam bahasa Latin, una substantia tres personae, di mana kata pribadi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu personae. Makanya personae itu bermakna topeng, orang, manusia. Jadi Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Nah, di mana di sini mengajarkan, ya, baptislah mereka di dalam nama-nama, Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Waduh. Ini satu nama, makanya para rasul membaptis di dalam nama Yeshua HaMasiah. Tidak ada di situ banyak nama. Makanya saya mau tanya dulu sama kamu, Wati, kamu menyembah segitiga versi timur atau segitiga versi barat? Karena segitiga versi timur ini, teman-temannya, biar kalian paham Tritunggal itu. Saya dulu Tritunggal, mengajarkan Tritunggal sampai 1 tahun lebih, ya. Saya mau tanya dulu sama Wati. Wati yang cantik dan manis, kamu menyembah segitiga, ya, versi barat atau versi timur? Inilah versi timur yang segitinya lancip ke atas, Bapa, ya, ada Bapa bukan anak, anak bukan roh bukan Bapa, semua kata bukan, makanya memang bukan Tuhan, ya. Nah, kemudian ada segitiga versi barat, ini Bapa dan anak ini di atas, lalu di bawahnya roh. Nah, kamu menyembah segitiga yang mana, Wati? Segitiga versi timur atau segitiga versi barat? Nah, atau kamu menyembah Tritunggal yang 3 manusia berjejer-jejer, atau menyembah segitiga Tritunggal yang satu tubuh, kepalanya 3, yang memegang segitiga. Ini abad ke-7. Jadi Tritunggalmu yang mana? Jawab.
Kamu menyembah segitiga yang mana nih? Teman-teman tuntung, kalian menyembah segitiga mana? Versi barat, versi timur, apa versi barat? Tidak ada satupun Tuhan Yesus mengajarkan Tritunggal, ya. Tritunggal itu buatan Tertullianus di abad kedua. Pencetusnya adalah Tertullianus. Makanya mereka pasakkan Tuhan Yesus itu bukan Bapa, padahal Tuhan Kristus itu ya sudah menyatakan di Yohanes 14 ayat 6 sampai 9. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga sudah mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu telah mengenal Dia dan telah melihat Dia. Jadi saya mau tanya sama kamu, Wati yang cantik dan manis, kamu menyembah segitiga versi timur, versi barat, atau menyembah Tritunggal yang manusia tiga berjejer-jejer dari abad kedua sampai abad ke-6, atau Tritunggal yang manusia satu, kepala tiga, memegang segitiga? Tidak ada satupun Tuhan Yesus Kristus mengajarkan Tritunggal. Karena Tritunggal itu Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi satu hakikat Allah. Jadi kalau Tuhan Yesus itu mengajarkan Tritunggal, harusnya seperti ini dong. Pergilah, ya, baptislah mereka di dalam nama-nama Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Itu Tritunggal. Sedangkan Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Tritunggal itu ajaran Tertullianus abad kedua. Tertullianus aja sudah meninggalkan doktrinnya, beralih ke Montanisme. Kok kamu memungut sisa-sisa Tertullianus, kamu sembah-sembah, kamu puja-puja? Dan juga kamu yang menghina Yotefafe. Agatha, saya sampaikan kepada kamu, kalau kamu tidak bertobat, ya, kalau kamu tidak berubah. Kemarin kamu hina Yotefafe, kamu samakan dengan pakaian Ini dalam. bisa ngejawab Ya, nggak sih? kamu samakan Yesua Yahweh itu dijawab dulu. sama dengan obat nyamuk. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dijawab dulu. Kenapa jadi Agatha, anak? Gua dari tadi karena anak Allah itu adalah Allah itu sendiri. 1 Yohanes 5 ayat 20. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu. Aduh. 1 Yohanes 5 ayat 20. Yesus sendiri bilang, Bapa mengutus aku. Yesus bohong ya, kamu yang benar ya. Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, yaitu Bapa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Saya mau tanya sama kamu. Dong. Ya, jawab dulu. Kamu menyembah segitiga versi timur apa versi barat? Lu ngoceh mulu. Kamu nggak tahu Tritunggal. Konsep Tritunggal aja kok nggak tahu. Gimana itu? Jadi gimana? Yesus Anak Allah adalah Allah itu sendiri. Dan keluar dari Bapa. Coba. Iya. Indonesianya gimana? Iya, karena di Jawa. benar. Karena ya, Berarti Bapa bukan Yesus. ya itu kan katamu. Nah. Kan Tuhan Yesus berfirman Yohanes 8:24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia siapa Bapa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Itu penting, itu fundamental. Tuh, teman-teman. Di Yohanes 8 ayat 24, siapa yang bisa mengampuni dosa kalau bukan Bapa itu sendiri, Elohim itu sendiri? Alkitab ya. Kamu yang memelintir. Kamu pasangkan Tritunggal, kamu pasangkan Tritunggal ke Alkitab. Dan keluar gantian dong Mikana. Masa Bukan karena kamu itu sudah mengajarkan ya hal yang menyimpang dari Alkitab. Kamu menghina Yotefafe, kamu samakan dengan pakaian dalam, kamu samakan Yotefafe dengan obat nyamuk. Kamu mau ngasih saya ngomong nggak? Enggak, di mana ditertulis dalam Alkitab Tritunggal? Tunjukkan. Yohanes Di mana? 8 ayat 4. Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 42. Ayat 1 Yohanes 8 ayat Yohanes 8 42. Oke. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Bentar. Roh Kudusnya mana? Roh Kudusnya mana? Roh Kudusnya mana? Rohnya mana? Oke. Kan Tritunggal itu. Yohanes 15. Loh, di sini di mana? Di mana? Bentar. Yohanes 8 15 ayat 26 bukan. Sebentar dulu, Bunda Wati. Kan Tritunggal itu 3 pribadi, 1 hakikat, bisa dibedakan tapi tak terpisahkan. Nah, kalau kamu bilang ini Tritunggal, rohnya mana? Bentar dulu. Roh Kudusnya mana satu lagi? Yohanes 8 ayat 42. Kalau kamu bilang Roh Kudusnya, kamu ambil dari kutip.
Yohanes 15 Kan ayat Tritunggal 26 itu buka. 3 pribadi, satu hakikat, bisa dibedakan, tak bisa dipisahkan. Dulu Kalau kamu 15 ayat 26 buka dong. Katanya sebentar, sebentar dulu, sabar. Gini, kan kamu di sini mau belajar, malahan kamu di sini mau memasakkan Tritunggal. Tritunggal itu ajaran Tertullianus abad kedua, itu adalah pagan Yunani, ya. Jangan kamu pasakkan bawa ke Alkitab. Tritunggal itu 3 pribadi, satu hakikat, bisa dibedakan tapi tak bisa dipisahkan. Nah, kalau di sini Tritunggal, lalu rohnya di mana? Baca. Nah, kalau dong. kamu bayangkan, Yohanes kalau kamu 15 bawakan ayat dari 26, ayat jangan lain, nggak dibaca. Yohanes 15 ayat 26 baca. kalau kamu bawakan dari ayat lain, Saya ayat bacain sebelumnya ya. juga Saya Tuhan bacain Yesus ya. sudah menyatakan. Boleh saya baca Alkitab? Oh alah, bentar. Kalau kamu mengambil dari ayat lain, Tuhan juga menyatakan Yohanes 8 ayat 24 ayat sebelumnya, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, yaitu Bapa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jangan kamu pasangkan bahwa Tritunggal di sini. Makanya saya tanya sama kamu menyembah Tritunggal yang mana? Versi barat, versi timur? Utus keluar dan datang dari Bapa. Yohanes 15 ayat 26. Baca. Tritunggal itu Baca 3 dulu. pribadi, satu hakikat, tidak bisa dipisahkan. Kalau ini Tritunggal, lalu rohnya di mana? Konsekuensi logisnya di setiap ayat, di setiap ayat harus ada roh. Baca. Konsekuensi logisnya harus ada Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Bertobat. Yohanes 15 ayat 26. Iya, di sini sabar Wati, ya sabar Wati. Kan Tritunggal itu 3 pribadi, satu hakikat, bisa dibedakan, tapi tak bisa dipisahkan. Sebentar, kalau kamu membawakan ayat yang lain, Tuhan Yesus juga menyatakan, Yohanes 8:24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia siapa? Bapa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Yesaya 44 ayat 6, yang awal dan akhir itu hanya Bapa. Bapa juga berfirman di Wahyu 1 ayat 17-18, jangan takut, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup abadi selama-lamanya. Jadi, jangan kamu pasangkan Tritunggal. Tritunggal itu ajaran pagan, teman-teman, ya. Jangan kalian sembah segitiga berlubang. Itu Tuhan Yesus sendiri yang bilang datang dan keluar dari Tidak ada satupun kata Tritunggal dalam Alkitab. Tritunggal itu buatan Tertullianus di abad kedua. Pencetus Tritunggal aja sudah buang doktrinnya beralih ke Montanisme. Kok kamu pemungut? Ayo, Yohanes Kok kamu 15 memungut ayat 26. ajarannya? Yohanes 15 Ya, kok ayat kamu 26. memungut? Baca dong, Yohanes. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, ya. Tritunggal itu ajaran Tertullianus abad kedua. Konsekuensi logis kalau setiap ayat, ya, konsekuensi logis kalau kamu pasangkan Tritunggal ke Alkitab, konsekuensi logis di setiap ayat harus ada Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus. Karena Tritunggal itu 3 pribadi, satu hakikat, bisa dibedakan tapi tak bisa dipisahkan. Kamu pasangkan ajaran pagan Yunani ke Alkitab. Mikana, tobatlah Mikana. Gimana cara kita biar si Mikana ini tobat ya? Itu Tuhan Yesus sendiri loh yang ngomong. Aku datang dan keluar dari Bapa. Masa mau diiniin lagi sih? Coba Mikana di sini deh. Gua ajarin dia 3 SKS boleh. Kayak bocil gue. Udah ya, tadi yang bilang, Kak kalau berani sama Mikana yang nggak berani. Ikan? Itu ya, yang tadi itu ya, yang Tuhan Allah dari Bapa kita, itu kalau ke bahasa Inggrisnya itu jelas banget loh. Itu mah parah. Pokoknya kalian hati-hati teman-teman ya. Jangan dengarkan itu perempuan. Jawab aja muter-muter. Aku mau masuk ke itu aja, ke Roh Kudusnya. Terus Roh Kudus siapa? Dia mau bilang apa di situ? Sayang sekali. Tung, kenapa? Ada ini. Ada pengikutnya Mikana. Ada pengikutnya Mikana di sini. Mulai gila ya. Wanes tuh, tengok cara Wanes tuh menjelaskan. Mutar terus. Nah, sampaikan sama Mikana, Roh Kudus itu siapa? Bukan Yesus Bapa. Terus Roh Kudus siapa? Tanya sama dia. Sampai minum dia berkali-kali. Bunda nggak ngomong.
Susah ya memang ya. Kalau udah, dan tau nggak, narasi yang dia bilang itu rata-rata narasi yang nampar mukanya sendiri. Alkitab bisa menjawab dirinya sendiri. Tuh kebaca. Dia udah malu berkali-kali. Hati-hatilah kalian ya. Pokoknya kalian hati-hatilah sama penyesat Mikana ya. Dia mendustai semua, dia eksegese semua. Baca lurus aja nggak bisa. Aduh. Kok bisa dia tahu kadang Agatha, kadang Wati. Nah, ini teh lalatku, biar suka kalian. Nggak teh lalatnya mana nggak tuh? Mantap kalian rasa. Aduh, anjingnya di sana pula tadi melolong. Si Mikan langsung diem dah. Nengok game anjing. Aduh, jatuh tampil nggak, udah ini tanda-tandanya ini. Hidup Wati, udah tahu kalian ya, bunda kalian ini ya. Dikik bunda, dikik. Gak dikasih ngomong. Itu harus kalian posting ya, kalian tayangkan. Kalian tayangkan di VT kalian ya. Ajaran sesat itu Mikana, hati-hati kalian ya. Suruh belajar aja dia itu. Gak jelas dia. Mikana nangis haus bun. Iya, bunda kalian dikik ya. Jarang-jarang Kanjeng Ratu ini dikik. Muter kan? Coba sama bunda. Mana muter bunda? Kasih dalil langsung. Mana kita tonton lagi Mikana. Mikana masih merepet dia kak. Ih, kasihan kali hidupnya Mikana. Orang tuanya Mikana Bukan mengajarkan tentang Kristen, berarti nggak ngerti lah tentang firman Tuhan. Iya, makanya di tahun 2015 lah saya sungguh-sungguh belajar baca kitab berulang-ulang. Sedangkan saya aja udah 4 Wati menang, Wati menang. tahun 2017 baca kitab. Aduh, Wati menang. Apalagi Di sih sana Wati sama. sama mereka sampai si Elia baca kitab pun ke Genesis berulang-ulang. Tadi gue minta naik lagi nih. Tapi dia mengajarkan kalau menyebut Yesus itu adalah penghinaan kepada Sudah manusia. hatam katanya Mikana. Ada. Mereka tuh sudah menganatema saya. Mereka Mana tema? Aduh, Mikana. Gak bisa move on ya, Mikana ya, dari pertempuran dengan bunda ya. Kasihan. Mana ada pengikutnya Mikana di sini? Ada. Gak usah naik lagi lah kak. Dia udah kelabakan ya. Cuman apa coba yang terjadi adalah para Haina di sini. Tapi lucu ya, lucu banget sih dia, kalau kataku. Mau kayak gimana lagi, ya kan? Sakit dia Bunda Wati. Aduh. Dia menghina banyak banget tadi. Menghina terlalu banyak dan menghina Yesus sendiri. Yesus sendiri mengajarkan Tritunggal, dia nggak terima. Coba, kalian tadi ngeh nggak? Matius 28 ayat 19. Katanya Yesus Bapa, ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Cemana itu? Pokoknya dia mati ya, sesak napas dia. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Roh Kudus jadi Bapa lagi, berarti Bapa. Aduh, kocak. Udah, adakah pengikut Mikana di sini? Mari kita lumat dia. Ada lagi menurut kalian yang mau dibantai? Mau dibantai ada lagi?
Ada oneness lagi. Sebenarnya aku bosen ya ngurusin mereka tuh, kayak apa ya? Males lah nengoknya. Buang-buang waktu, dan mereka itu menghina Tuhan Yesus gitu. Mereka mengatakan Yesus bohong gitu. Wah. Pokoknya kalian hati-hati ya. Hati-hati aja sama dia. Jangan dengerin ajarannya. Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Pas dibaca, proeng, anak. Halo Verza. Halo Kak, Islam Kristen. Katolik Kak. Ada yang mau ditanya? Lawan lagi tuh Kak Mika tuh. Nggak dikasih aku ngomong. Susah. Udahlah ya, kita move on dulu ya. Itu tadi kan seru-seruan ya. Sekarang kita belajar lagi. Jadi kalian itu harus pintar di roomnya Bunda ya, supaya ajaran sesat itu tidak mengkontaminasi kita.